Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Permataduanti, mahasiswa PPG Prajabatan Offering 7 Universitas Negeri Malang tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan terkait panduan observasi profiling peserta didik kelas 5B. Di sini sasaran observasinya yaitu SDN Pandanwangi 1 yang beralamatkan di Jalan Lasda Adi Sucipto nomor 330 RT 1 RW 10 Pandanwangi Kecamatan Belimbing Kota Malang dengan subjek observasi yaitu kelas 5B. Panduan observasi adalah petunjuk yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis berkaitan dengan profiling peserta didik. Untuk aspek yang akan saya jelaskan yaitu ada 8. Yang pertama perkembangan fisik, kedua perkembangan kognitif, yang ketiga ada perkembangan sosio-emosional, yang keempat ada perkembangan moral, yang kelima gaya belajar, yang keenam motivasi belajar, yang ketujuh etnik dan kultural, dan yang kedelapan adalah status sosial dan minat belajar. Berikut adalah lampiran data dari kelas 5B. Kelas 5B ini berjumlah 27 dengan gender yaitu laki-lakinya 13 anak dan perempuannya 14 anak dengan rentang usia peserta didik antara 10 tahun sampai 12 tahun. Dengan jumlah 10 tahunnya 8, 11 tahunnya 17 dan 12 tahunnya 2 anak. Untuk perkembangan fisik yaitu perubahan yang terjadi pada tubuh manusia seperti menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih besar. Selanjutnya ada perkembangan kognitif yaitu di rentang usia 7 sampai 11 tahun ini peserta didik berada pada tahapan operasional konkret di mana anak sudah bisa berpikir logis, rasional, ilmiah dan objektif terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Contohnya seperti peserta didik dapat mengelompokkan benda, peserta didik dapat menyimpulkan suatu permasalahan. Selanjutnya ada perkembangan sosio-emosional. Pada rentang usia 7 sampai 11 tahun itu berada pada fase industri versus inferiority, yaitu rasa percaya diri versus rasa rendah diri. Untuk industri atau rasa percaya diri ini contohnya seperti anak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan, suka untuk mengerjakan berkelompok, dan memiliki rasa saing. Untuk inferiority atau rasa rendah dirinya itu seperti enggan menyelesaikan tugas, malas, tidak ada jiwa kompetitif, dan suka menyendiri. Selanjutnya ada gaya belajar. Gaya belajar ini dibagi menjadi 3 yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Visual yaitu peserta didik lebih mengingat apa yang mereka pelajari dari melihat. Dan kemudian untuk auditory, peserta didik lebih memahami dari apa yang ia dengar. Selanjutnya ada kinestetik, peserta didik lebih memahami praktik dalam pembelajaran. Dapat dilihat untuk gaya belajarnya di kelas 5B SDN Pandanwangi ini. Untuk auditorinya itu berjumlah 6 anak, visualnya 6 anak dan kinestetiknya 15 anak. Jadi untuk gaya belajar di kelas 5B lebih banyak untuk kinestetik. Kemudian untuk perkembangan moralnya yaitu moral atau moralitas digunakan untuk menilai benar, salah, wajar, tidak wajar, dan baik buruk. Contohnya seperti peserta didik berperilaku santun, peserta didik dapat menjawab salam, dan peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selanjutnya emosi. Emosi ini berkaitan dengan ekspresi diri seperti suka meniru, gemar akan keadaan alam, senang bercerita, dan senang mendapatkan pujian. Kemudian ada motivasi belajar, yaitu merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Contohnya itu seperti rasa semangat peserta didik dalam pembelajaran, ingin menghindari nilai yang jelek, rasa tidak mudah menyerah dalam belajar. Selanjutnya ada hasil pengamatan profiling peserta didik aspek etnik dan kultural, di mana
seluruh peserta didik ini setiap pagi sebelum belajar berdoa bersama, dan seluruh peserta didik saling menjaga, menghormati, dan menghargai satu sama lain, berkomunikasi dengan baik tanpa membeda-bedakan daerah. Seluruh peserta didik beragama Islam, namun jika berhubungan dengan teman yang berbeda agama dari kelas lain, juga akan menghormati. Untuk interpretasi, yaitu peserta didik dapat menghargai teman sejawatnya dengan menerapkan sistem sekolah anti bully. Selanjutnya ada status sosial dan minat belajar. Untuk status sosialnya ini secara umum transportasi peserta didik yang digunakan untuk datang ke sekolah rata-rata memakai sepeda motor. Ada beberapa yang jalan kaki karena jarak tempuh yang dekat, namun ada beberapa anak juga yang berangkat dengan diantar mengendarai mobil. Untuk yang dilakukan peserta didik agar tidak membedakan teman berdasarkan status ekonomi, yaitu tetap bermain bersama dan saling berbagi satu sama lain. Hampir semua peserta didik ini tinggal dengan kedua orang tua, sebagian juga ada yang tinggal bersama nenek dan keluarga besarnya. Untuk fasilitas belajar peserta didik ini terpenuhi dengan baik. Peserta didik ini juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari berangkat pagi sampai pulang. Mereka antusias dalam setiap proses pembelajaran. Peserta didik sangat bersemangat dan antusias dengan adanya pembuatan media yang menarik. Mereka bersemangat dan tekun dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.